Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, saya muncul juga di live IG. Eh, Mohon maaf terlambat karena saya lagi belajar, jadi nggak bisa diganggu. Oke, buat teman-teman yang pengen konsultasi silakan. Saya tawarkan mau langsung konsultasi atau mau jelasin dulu kenapa orang selling nggak suka branding, kenapa orang branding nggak suka selling. Terserah sih, saya yang mana aja. Mau langsung tanya jawab boleh, mau dijelasin dulu boleh. Yang mana aja buat saya mah. Oke. Tadi udah ada yang minta sih, udah langsung minta bareng. Mungkin kebelet mau nanya. Waiting for Muhtar Parlina. Ternyata nggak muncul. Baik. Jadi saya justru pengen ngebahas kenapa orang selling nggak suka branding, kenapa orang branding nggak suka selling ya. Ini pengalaman saya 50 tahun lebih menangani brand, itu rata-rata seperti itu ya memang ya. Jadi orang branding itu nggak suka kalau disuruh ngejalanin program selling. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, saya sambil menunggu beberapa teman. Soalnya kalau nanti apa namanya langsung dijelasin, belakangan pada nanya. Oke, jadi begini, saya nggak tahu apakah saya bisa pakai coret-coretan di sini. Tapi dari zaman dulu, klien-klien yang saya layani itu selalu membangun membangun perusahaannya itu memang sebentar, ini saya bingung. Ya, memang rata-rata mereka pakainya itu saya berhubungannya biasanya diarahkan kepada marketing director, ya, marketing director. Nah, marketing director itu biasanya di dalam ininya, di dalam organisasinya itu memang ada 3 biasanya ya. Jadi terbiasa menghadapi 3 ini sekaligus. Kalau lagi ngomongin program marketing, ketemunya sama marketing manager. Kalau saya apa namanya lagi ngebahas soal branding, biasanya saya langsung ke marketing director. Kalau ngomongin soal selling, biasanya ke sales manager. Jadi memang 3-3 itu ada. Ya. Nah, 3-3 ini memang rapat bareng di bawah koordinasi dari marketing director. Nah, marketing director itu biasanya memberikan arahan. Jadi dia baca data, kemudian dia tanya sama marketing manager, gimana persiapan kamu? Produknya udah siap belum? Harganya udah setting belum? Kemudian distribusinya, pipeline-nya udah jalan belum? Kamu udah ngomong belum sama distributornya? Terus kemudian dia tanya lagi,
ini program launching-nya gimana nih? Nah, program launching itu biasanya dilakukan oleh tim marketing, ya. Koordinasi sama operation. Kalau di McD, itu biasanya makan waktu 3 bulan tuh untuk program launching. Bukan karena tim marketingnya nggak bisa mendatangkan crowd, ya, traffic, tapi production-nya butuh persiapan. Nah, orang marketing ini biasanya kalau cari ide, itu suka manggil saya tuh. Oke, Pak Fi, ini kita mau launching produk baru nih. Baiknya pakai program apa ya? Gitu. Saya bilang, ya kita pakai anu aja. Contohnya nih misalnya ya, ada satu cabang McD mau dibuka. Berarti harus ada grand opening. Grand opening itu semacam kalau di produk itu produk launching gitu. Teman ini launching restoran gitu, restoran launching. Maaf ini ya semacam resto launching gitulah. Nah, grand opening itu biasanya persiapannya secara fisik. Itu marketing sama operation dah rapat terus gitu. Terus sudah gitu ditentukan ini produk yang bakal dipakai buat jagoan apa nih untuk launching ini. Kalau McD kan produknya ada 3 ya. Main menunya ada 3. Burger, fries, sama cola. Nah, menu lain-lain masuk ke kita sebutnya fourth flavor. Menu keempat itu buat lucu-lucuan deh. Ini lagi musim sambal, ya udah kita launching sambal. Lagi musim ayam, kita launching ayam. Jadi apa namanya, fourth flavor itu adalah produk yang dipakai untuk create traffic. Tapi nanti didorong pada waktu di counter yang di-push ya tetap main course-nya atau main menunya. Main menunya itu burger, fries, sama cola. Yang umur lifetime dari masing-masing makanan itu rata-rata 7 menit. Lewat dari 7 menit, itu food experience-nya sudah berkurang. Bayangin kamu buka Coca-Cola, terus kamu taruh di gelas, kamu dimin 7 menit, diminum, itu pasti nggak sesegar ketika dibuka pertama kali. Nah, ini jadi pertimbangan nih. Jadi di situ tim marketing ngitung nih berapa jumlah kursi, terus berapa sirkulasi setiap kursi, diharapkan berapa sales-nya gitu ya. Nah itu bagian dari marketing ngitung-ngitung. Kemudian si marketing director-nya ngomongin soal brand. Tapi nanti kalau mendokumentasi atau bikin iklannya, itu golden arc itu yang M itu harus selalu ada ya. Entah sebagai background, sebagai foreground, atau apapun deh. Gitu. Itu tolong dibantuin. Terus kemudian tolong dibuatin marketing communication. Marketing communication biasanya sama marketing manager itu menu paling utama di sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan itu fourth flavor. Tolong ya Pak Bi dibuatin sesuai dengan tema branding kita kali ini. Nah dibuatin tuh, poster-posternya dibuatin, signboard-signboardnya dibuatin. Kemudian kita bahas dengan operation, exposure dari huruf M itu. Coba pakai mobil dari sebelah kanan, kelihatan nggak? Oh, ketutupan pohon, minta izin pohonnya dipotong, ya kayak gitulah. Persiapannya panjang. Kemudian bagian selling ini biasanya sih tugasnya shots when the ducks are flying. Tembaklah ketika angsa itu terbang. Itu pameo atau pepatah yang
munculkan oleh orang-orang marketing dari daerah Skandinavia. Karena di Skandinavia itu biasanya setiap tahun ada ducks. Ducks itu bebek terbang dari belahan selatan benua bumi ya, terbang ke arah utara. Itu biasanya mereka mampir tuh. Ada satu danau di Skandinavia sana, saya nggak tahu negaranya, itu banyak sekali bebek. Nah, pemburu-pemburu bebek ini dia ngambil senapan, mau nembak. Nah, terus si pemburu itu nunggu lama kok nggak ada yang turun ya, lewat gitu. Kok nggak ada yang mampir minum kayak ngopi-ngopi. Akhirnya para pemburu ini bikin bebek dari kayu. Yang kita lihat di Bali itu kan banyak bebek dari kayu gitu ya. Itu ditaruh di danau itu, jadi ngambang itu banyak gitu. Kayak bebek beneran. Itu memancing bebek yang terbang itu untuk turun gitu. Turun ke danau. Kalau anak sekarang bilangnya traffic lah ya. Jadi sebelum bikin traffic, kita mesti sharing-sharing dulu gitu. Nah, sharing-sharing itu mengakibatkan si burung-burung itu pada datang. Nah, si pemburu sendiri bingung. Saking miripnya antara bebek yang kayu dan yang asli, itu yang mau ditembak yang mana? Ini tolong cerita ini dipahami sebagai suatu konsep dari selling. Jadi supaya si bebek ini ketahuan mana yang palsu, mana yang benar, pemburu tuh nembak pelor kosong dulu ke atas. Tembak ke atas, duar! Nah, bebek itu terbang kan? Nah, yang terbang itu yang asli. Ya kalau orang anak sekarang bilangnya apa ya, funneling kali ya, funneling gitu. Jadi launching, dor! Nah, di funnel tuh. Nah, funnel tembakin, dor, jatuh, plok. Itu sales itu intinya seperti itu. Nah, mengapa orang sales dan orang branding itu sering berbeda pendapat? Yang saya alamin mau di Indofood, mau di Mayora, mau di Cafe Pharma, itu kalau branding agency itu mau melakukan suatu brand campaign gitu, biasanya orang salesnya gak gitu suka karena ini lama nih Pak sellingnya lama nih, jadi nggak mungkin. Lebih baik pakai ini aja lah, pakai sales aja lah, biar cepet gitu. Nah, ini memang ada perbedaan. Tapi perbedaan itu lebih di-trigger oleh karakter dari orangnya. Jadi, orang sales itu lebih baik orang yang berdarah panas. Ya. Suka tantangan, suka di-challenge, gitu. Suka diserang, gitu. Itu orang sales lah. Terus mengandalkan power gitu ya. Wah, saya pokoknya harus fight ya. Nah, itu orang sales. Suka tantangan, suka apa namanya? Suka jubilation ya apa namanya? Suka kemeriahan. Suka mendapatkan pengakuan atas sebuah prestasi. Jadi apa namanya? Orang sales itu memang begitu. Jadi orang sales itu melihat orang branding itu kayak, lama Pak. Situ kan ibaratnya kayak maraton. Branding itu kayak maraton katanya. Jadi nyampe finishnya tuh lama. Kapan jualannya, kapan dapat duitnya gitu. Orang sales selalu bilang gitu. Nah, orang sales itu biasanya udahlah kasih diskon aja, kasih bonus yang banyak, orang pasti beli. Nah,
Itu sebenarnya ilmunya sama aja. Dulu sama sekarang sama aja. Jadi buat teman-teman yang usianya udah mulai senja gitu ya, nggak usah khawatir lah. Karena basic ilmunya sama, cuman sekarang ganti nama gitu aja. Ini yang ini apa? Jadi uh, orang branding dianggap sebagai pelari maraton. Jadi harus tenang. Kalau ada pesaingnya lewat itu ya nengok senyum aja gitu. Nggak usah marah-marah. Kalau orang sales, wah nggak bisa. Ibaratnya sprint 100 meter, itu dia nggak boleh ada satu pun pesaing yang ngelewatin dia. Nah, itu orang sales. Karakternya memang harus begitu. Dia harus juara, dia harus nomor satu. Kalau dia ada kompetisi, wah dia suka banget tuh. Itu. Jadi ya saya melihat karakter ini kuat sekali di Kang Dewa. Lihat aja Kang Dewa tuh karakternya kayak gitu. Apa namanya, perencanaannya sudah matang gitu, terus kemudian wah dalam waktu sekian jam dia bisa nyalip. Nah, memang orang sales itu karakternya gitu. Kalau orang branding itu nggak boleh punya karakter panasan. Karena ibarat orang lari maraton, dia itu yang penting tuh daya tahan. Daya tahan terus konsisten sesuai proses gitu ya. Makanya saya nggak heran kalau Kang Dewa bilang, oh nggak penting buat saya copywriting 2.0, 3.0, 4.0 nggak penting. Saya paham, Pak. Karena memang 2.0, 3.0, 4.0 itu branding. Itu branding. Nah, kalau selling cukup 1.0 aja, product oriented, bonus, benefit aja. Nah, jadi ini memang bukan masalah suka nggak suka, salah benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan? Karena kalau salah, kenapa di organisasi besar itu ada marketing department, sales department, dan brand department? Ya karena tiga-tiganya dibutuhkan. Jadi jangan dipertentangkan, meskipun bertentangan. Nah, seorang pelari maraton, artinya orang brand, ya, yang paham filosofi selling, dia akan mengkombinasikan, bukan mengoplos ya, bukan mengoplos. Jadi disiplin ilmu sellingnya tetap, disiplin ilmu brandingnya tetap. Ketika sebagai orang brand, saya dituntut, tapi bisa nggak bikin sales pada hari pertama? Waduh, ini teman-teman UKM masih bilang, wah branding mana bisa sales hari pertama. Nah, tertantang saya di situ. Tertantang, dan kemudian salah satu yang campaign product launching sekaligus campaign branding, ya, launching brand, itu sejak pertama melakukan sales pitch itu adalah Bukrin, ya. Karena memang dari Pak AS sendiri bilang, oh kita nggak nyari duit Pak, di situ nggak nyari duit, kita akan melakukan disruption, bisa mengganggu sales orang lain gitu. Jadi akhirnya, oke, kita bikin campaign BOGO, buy one get one free. Itu adalah campaignnya sales. Tapi sekaligus dipakai untuk campaign product launching dan juga brand launching. Nah, kenapa kita ambil BOGO? Karena manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk habit, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu bisa terbentuk sendiri. Misalnya, contohnya nih, orang-orang pakai Rinso itu udah puluhan tahun. Rinso paling hebat.
saya bikin desain Rinso itu tahun 70-an, 72. Itu Rinso generasi pertama, Unilever ngorder ke perusahaan di tempat saya kerja, saya buatin desain itu. Muter-muter itu. Karena range itu dalam benak konsumen adalah muter. Rinso adalah muter. Itu sebetulnya sabun buat mesin cuci. Tapi tahun 70-an tuh belum ada mesin cuci. Ya sudah, makanya kita buat. Nah, karena lama, orang itu menjadi punya kebiasaan pakai Rinso. Kalau istilah saya di kelas itu, Rinso sudah menjadi ritual dari orang mencuci. Kira-kira gitu. Lalu, bagaimana caranya menembus Rinso? Manusia itu makhluk ritual, makhluk habit, tapi menyimpan suatu bom waktu, yaitu rasa bosan. Jadi, Rinso harus paham bahwa kalau setelah sekian puluh tahun hidup bersama, itu pasti ada potensi konflik. Ya, misalnya nggak ada perubahan di produknya itu tiba-tiba kok bau ya sekarang ya, kok di baju agak apek ya. Itu yang dimanfaatin oleh si Bu Krim ini. Nah, karena orang itu ada rasa bosan sama Rinso, masuklah kemudian Soklin ya dari Wings Group masuk langsung dapat 10%. Jadi 10% itu orang yang bosan. Orang yang bosan atau pengen coba-coba ya ambil. Itu apa namanya memanfaatkan rasa bosan. Kalau mau rasa bosan ini langsung gede, itu kasih sales page. Makanya Bu Krim ketika launching, dia pakai buku buy one, get one free. Nah, satu pouch Bu Krim itu bisa dipakai untuk nyuci piring seminggu. Kalau beli satu dapat dua, artinya dia akan nyuci piring selama 2 minggu pakai Bu Krim. Apalagi harganya sama sabun pesaing, cuma dapat 2 gitu. Ya karena kita bilang, oh kita lagi campaign ya nggak salah. Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Ada yang melihat, ini nih menjadi solusi kebosanan saya terhadap merek lama. Atau ada juga yang mengatakan, enakan yang lama, balik kembali yang lama ada juga. Nah, tinggal di situ dibutuhkan bagaimana dalam waktu 2 minggu itu brandnya harus masuk ke Evoquest. Itu kerjaan saya kalau itu. Ya. Nah, di sini sebetulnya branding itu bisa melakukan kerjaan selling. Jadi kalau ibarat lari maraton itu kan pelan dan dia biarkan pesaing pada lewat, ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita ketemu di ujung sana. Biasanya orang maraton tuh lari nyantai dulu, 100 meter terakhir baru sprint. Kalau selling orang lari cepat, 100 pertama itu udah sprint. Itu bedanya. Nah, orang branding kalau mau mengadopsi perilaku selling, itu kalau dia bisa sprint pada 100 meter pertama, itu sisanya yang 41.900 meter, itu dia bisa lari nyantai karena
100 meter pertama udah langsung di depan dia. Dan terus sampai ke depan. Jadi nyampe di finish yang paling depan. Bahayanya satu, komplesen itu begitu udah lari paling depan, terus di depan dia nggak ada pelari lagi, dia mulai ragu-ragu nih. Jangan-jangan saya salah arah nih, salah jalan. Oh, jangan begitu finish nggak tahu bukan di garis finish tapi di WC. Nah, ini harus hati-hati nih. Kalau udah di depan sendirian, jangan sampai kehilangan arah. Di belakang ditengok nggak ada pelari, depan nggak ada pelari. Jadi akhirnya apa? Ini bingung. Mesti ngapain lagi gitu. Lari terus, jangan-jangan salah arah. Nah ini. Jadi pesaing itu ada gunanya juga sebetulnya. Itu teman-teman ya. Jadi saya memilih gaya cerita karena kalau ini hari Minggu juga ya, gaya dongeng aja lah. Kalau nanti saya pakai teori, coret-coret gitu nanti terlalu serius. Hidup sudah serius, jadi jangan terlalu serius. Oke. Ya, ini ada yang mencatat nih, Kang Pur nih. Orang branding bila meniru selling langsung sprint di 100 meter pertama, akan langsung di depan, hanya bahayanya satu. Begitu pelari merasa paling depan, dia bisa salah jalan. Ini benar nih. Ini Kang Pur ini hebat ya. Nah, jadi nggak selalu bahwa branding itu lama, nggak. Branding itu bisa juga cepat. Gitu. Saya itu mulai dari tahun, karena saya ini darah panas sebetulnya. Saya ini darah panas. Saya itu mengapresiasi pesaing. I appreciate competition. Saya suka di challenge. Energi saya itu mengambil energi dari pesaing. Gitu. Jadi itu yang buat saya hidup, buat saya selalu bersemangat ya. Nah rupanya jiwa saya yang ini tuh turun di Tia, anak saya yang perempuan yang pertama itu. Wah itu dari kecil. Saya kalau nganter dia ke Pak Kasur itu geleng-geleng. Almarhum. Jadi waktu umur 3-4 tahun itu, karena anak ini susah ngomong, ya udah sekolahin ke Pak Kasur. Pak Kasur tuh dengan sabar ngajarin ngomong gitu. Terus Pak Kasur bilang, ini anak ini nggak ada yang salah Pak, ini cuma antara otaknya sama mulutnya nggak terkoordinir. Jadi otaknya pengen banyak ngomong, mulutnya apa gitu. Jadi lama-lama diajarin. Itu kalau ditanya sama Pak Kasur itu di kelas itu, siapa mau nyanyi? Saya. Siapa mau nulis ke depan? Saya. Nah itu tandanya memang suka kompetisi. Ini darah panas. Termasuk keras kepalanya nurun ke dia. Nah ini saya memang keras kepala juga. Gitu. Ada joke ya ini, minggu-minggu kita nyantai aja ya. Ada joke yang apa namanya, bilang, Pak Bini sok tahu. Saya tuh kalau dibilang sok tahu itu geli-geli seneng gitu. Ya. Kenapa? Karena begini, sok tahu itu ada dua pemahaman. Pemahaman pertama, Pak Pi sok tahu. Artinya dia nggak tahu, tapi pura-pura tahu. Itu namanya sok tahu. Pemahaman pertama ya. Pemahaman kedua, Pak Pi itu sok tahu, karena dia tahu, dia boleh sok.
Yang ngasih tahu saya itu saya lupa itu, Ananto apa siapa gitu. Pak Abi ini bukannya sok tahu, dia tuh tahu dan sok. Orang yang tahu berhak sok. Nah, itu. Makanya kalau kita dengar orang-orang yang tahu banyak itu, bagi orang-orang yang uh, menyalahpahami gitu, ini orang sok banget sih. Itu kalau kalau kayak saya ngelihat Kang Dewa gitu, Kang Dewa itu kalau ngomong kan gini gampang gini. Aduh, ini orang-orang benar-benar tahu dan apa namanya bikin orang pusing. Ya, kita nyantai aja ya. Kalau saya ngomong gitu jangan diambil hati. Jadi, oh ya kembali ke persoalannya. Jadi, karena tadi saya tanya, ini mau konsultasi 5 menit atau mau diceritain bedanya selling sama branding ya. Tadi pada milih diceritain ya, akhirnya saya cerita. Jadi itu selalu ada pertentangan ya. Ada yang bilang, ah Pak Pisok tahu. Boleh, boleh, boleh. Uh, uh, jadi hilang nih. Jadi hampir semua. Dan memang saya itu kenapa saya menjadi suka sama sales, sama selling. Tahun uh, tahun 74 ya, 74. 73 sebelumnya. Saya itu diundang sama kalau nggak salah waktu itu lembaga ekspor nasional untuk mengisi seminar. Yang datang banyak orang yang buka Menteri Perindustrian. Waktu itu Pak Menterinya adalah Pak Jenderal Andi Yusuf. Jenderal Andi Yusuf, almarhum. Nah, waktu itu yang bicara ada 4. Ada yang dari lembaga ekspor, ada yang dari, yang saya ingat itu dari ITB ada Pak Joko, itu adalah apa ya, rektor ya, rektor ITB jurusan seni rupa. Terus saya, jadi profesor, saudara. Saya waktu itu masih usia 23 tahun. Jabatan udah tinggi di kantor. Karena skill ya, bukan karena ilmu. Saya membawakan tema topik packaging untuk ekspor. Jadi packaging untuk ekspor itu waktu itu yang dijadikan topik adalah tentang kasongan. Nah, di sini selaku orang packaging, saya diuji nih untuk apa namanya mengamankan produk kasongan itu ketika diekspor nggak pecah, gitulah kira-kira gitu. Nah, saya pakai slide macam-macam, rupanya Pak Jenderal Yusuf ini habis ngasih keynote speaker, dia nggak pulang. Wah, ini menteri benar-benar hebat ya. Bikin saya grogi kan, ya. Saya presentasi depan menteri umur 23 tahun. Zaman itu kan belum kayak sekarang. Kalau sekarang umur 17 tahun udah jago-jago ya. Saya dulu 23 tahun aja udah seperti jago gitulah. Nah, selesai saya paparan, pas tanya jawab, ada orang ngasih kartu nama, ngasih kertas ke saya pikir pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang tidak ingin diucapkan di forum gitu, jadi kasih ke saya. Rupanya itu kartu namanya Bapak Menteri Perindustrian. Saya balik ada tulisannya. Besok jam 9 saya tunggu di kantor.
Waduh, yang ngasih bukan dia, yang ngasih itu sekretarisnya atau siapa. Saya deg-degan. Entah. Ini jadi ingat cerita lama. Besoknya pagi-pagi saya ke sana. Seperti ya, biasa, kebiasaan Pak Jenderal Yusuf itu kan, dia Menteri Perindustrian dulu, baru jadi Menteri, uh, jadi apa ya, Panglima ABRI, misalnya. Kebiasaannya sama. Begitu datang, duduk, langsung ditanya, kamu umur berapa? 23. Udah kawin atau belum? Belum. Kamu mau saya kirim belajar? Deg-degan saya. Ini kalau mau bulan depan saya kirim ke Jepang belajar. Nah itu dia. Jadi saya ke Jepang, ikut Colombo Plan namanya. Waktu itu ada pampasan perang dari Jepang kali ya. Saya ikut menikmati itu 3 bulan di Jepang. Jadi gaji $2.000 tetap saya terima dari kantor. Saya liburan 3 bulan. Orang kantor lah tiap minggu dan nulis surat ke saya. Kapan baliknya? Kerjaan numpuk. Saya bilang, loh ini ada perintah dari Pak Menteri untuk negara. Saya dititipkan di JK Industrial Design. Di situ saya belajar tentang industrial design. Awalnya memang saya tertarik ke bidang saya, yaitu graphic design. Graphic design diaplikasikan pada industrial design. Nah, itu di situ saya ambil. Ternyata kecebur saya di situ. Saya dilibatin juga untuk bikin produk. Jadi seingat saya kliennya itu antara lain Toyota, Yamaha, terus kameranya apa ya, Canon kalau nggak salah, apa Nikon saya lupa. Matsushita itu kliennya dia. Nah gara-gara waktu itu lagi musim dingin, jadi kalau dapat bento itu makanan siang itu pasti udah dingin siang itu dimakan. Jadi kalau saya dapat itu, saya kasih cushion, saya kasih apa ya? Saya kasih styrofoam. Jadi saya ambil styrofoam tipis, saya masukin gitu. Jadi sup tahunya itu kalau diminum tuh apa sih panas. Nah itu dilihat sama bos saya. Dia bilang, wah ini bagus nih katanya. Kamu coba bikin posternya. Nah istilah poster itu key visual kalau saya bilang. Jadi kamu pakai posternya apa? Supaya bikin makanan tuh kalau siang itu enak dimakan. Jadi akhirnya saya ciptakan lunchbox. Posternya itu sapi. Kenapa sapi? Sapi itu pagi makan sarapan rumput, disimpan di perutnya. Karena perutnya dia itu banyak gajinya gitu ya. Maka si rumput itu ketika siang keluar lagi. Orang Jawa bilang gayemin. Dari perut dinaikin. Itu makanan itu udah badan segar. Jadi saya bayangkan poster atau key visual dari lunchbox itu perut sapi. Wah, saya buatin terus desainnya gitu. Karena saya terinspirasi banget ketemu sama salah satu dosen itu, dia cerita dia menciptakan cutter itu dia bilang itu kecelakaan, itu was an accident. Karena dikasih tugas sama dosennya, semua orang udah siap bikin macam-macam. Nah, dia itu gak sempat bikin apa-apa. Berangkat dari rumah, diambil pisau dapur ibunya. Pisau dapur zaman dulu kan lancip gitu ya. Buka gagangnya, terus dikasih
bungkus kertas sama dia, pisaunya dikasih garis-garis. Apa itu? Ini cutter. Maksudnya ya bisa dipotes-potes. Nah, itulah penemu pertama cutter tuh kayak gitu. Simple banget mikirnya. Terinspirasi dari situ, saya bikin lunchbox. Nah, dijual lah sama JK Industrial Design ini ke Matsushita. Diterima dan diproduksi. Jadi, kemudian jadilah lunchbox itu. Nah, mungkin karena dia suka sama saya, jadi ketika waktunya pulang, dia perpanjang. Waktunya pulang, dia perpanjang. Terlibat lah, saya bikin televisi lah, bikin sepeda motor Yamaha, desainnya gitu ya. Nah, yang saya mau cerita cuma satu. Ketika saya pulang, itu guru bos saya, bukan guru ya, bos dari JK itu panggil saya. Saya masuk ke kamarnya, nggak ada meja kerja. Ada meja rapat gitu ya, untuk 4 orang, masing-masing ada lacinya. Di pojok itu ada, saya lihat itu ada sand garden ya, stone garden gitu. Nah itu saya suka main-main untuk, kalau nggak salah itu waktu itu diceritakan untuk mengatur persaingan. Dia cuma pesan satu. Kamu pulang dari Jepang, kamu harus belajar selling. Karena life is about selling. Hidup itu tentang menjual. Menjual yang paling gampang itu jual barang. Katanya gitu ya. Kenapa? Karena bisa dipegang. Ya. Kan ini gelas bisa dipegang. Ukurannya, ini ergonometrik apa enggak. Itu orang bisa nyoba. Nyoba didemokan itu paling gampang. Itu consider sebagai the lowest level of selling. Bukan saya ngomong loh ya. Kemudian second tiers-nya, tingkat 2-nya itu, yang sulit adalah menjual asuransi. Karena jual asuransi itu katanya, tadi ya, itu harus bikin orang takut. Ya, apa ya, kalau istilah Kang Dewa, scarcity gitu. Takut mati, takut sakit. Jadi kerjaan orang asuransi itu nakut-nakutin aja. Nah yang terakhir, itu paling sulit jual ide. Nah, sebagai orang packaging, saya merasa packaging itu kurang tantangannya dibanding dengan iklan. Karena iklan itu Anda menjual sebuah ide kepada customer. Anda bilang, ini nanti film ini kalau dihitung kira-kira habisnya $200.000. $400.000. Saya bikin Indomie tahun 95 itu $400.000. Dolarnya masih 2.500, jadi masih 1 miliar lah. Tahun 95 itu termasuk gede zaman itu. Udah pakai helikopter segala macam, pakai talentnya 1.000. Saya pikir benar juga gitu. Kalau saya menjual ide dan kemudian udah bilang bahwa ide saya ini akan membuat Anda keluar 1 miliar, kan kliennya kaget. Nah, di situ saya merasa tahun 74 saya pulang dari Jepang itu, saya kepengen banget nih masuk ke periklanan. Kenapa? Karena tantangannya itu. Nah, lo anak muda kan. Terus saya pamit sama bos saya, Pak Haridia. Pak, saya mau resign, Pak. Loh, kamu ngapain resign? Di sini kamu sudah jadi kepala departemen.
kamu sudah dapat gaji $2.000. Kamu sudah punya karyawan kamu aja di departemen kamu sudah ada hampir 50 orang. Kamu sudah membawai desain grafis, desain packaging, macam-macam. Saya bilang, Pak, saya butuh tantangan, Pak. Saya ini ibaratnya seperti the big frog in the small pond, Pak. Udah jadi kodok gede di kolam kecil, Pak. Kolam saya terlalu kecil. Loh, justru kamu kan menguasai packaging, kamu bisa bilang bahwa packaging is the ultimate communication. Kalau iklan TV kan nggak sampai ke konsumen, tapi kalau packaging kan pasti sampai ke konsumen. Justru packaging is a silent salesman, bla 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 bla. Enggak, Pak, saya mau keluar. Itu saya ditahan hampir 2 tahun. Lalu saya keluar. Nah, kemudian terlaksanalah pesan dari guru saya itu bahwa selling ideas is the highest level of selling. Nah, tahun 76 itu saya keluar, saya ikut sama guru saya, itu beliau adalah account director dari McCann Erickson di Amerika. Wah, di situ saya belajar gimana meng-approach klien dan segala macam. Sampai pada tahun 81 ketika saya berpartner sama guru saya juga, by the way saya selalu berpartner sama guru saya, karena kalau dengan teman selevel saya nggak tertarik. Jadi saya ingat banget waktu saya presentasi di Texas Fried Chicken, punyanya Bu Yani, bukan Bu Yani, putranya Jenderal Yani. Saya lupa namanya. Waktu presentasi itu sales director-nya itu bilang ke Bu Yani, Ibu siapa itu? Dia cuma ngomong gini dan saya dengar. Ngomongnya bisik-bisik tapi keras. Dia ngomong beware. He is a silent, beware, he is a super salesman. Di situ saya dek. Wah, ini. Oh, rupanya selling itu seperti ini. Dan saya belajar selling ya dari buku sama dari Mas Pri Sulesto. Halo Mas Pri, apa kabar? Jadi, saya aslinya orang sales. Cuman, ya tadi saya ngejar selling ideas. Saya mencoba menaklukkan apa kata guru saya. Jadi, orang branding itu sebetulnya selling ideas. Medannya beda nih, kalau selling produk memang itu di pasar. Ya. Di sifatnya pasar fisik. Kalau selling ideas, itu pasarnya di benak. Wah, di situ saya baru ngeh banget gitu ya. Sehingga ketika saya masuk periklanan, kemudian saya mencoba mengkombinasikan dengan marketing dengan branding, karena ya memang tempatnya di situ. Dan puncaknya itu waktu saya membantu McDonald's ya, Indonesia. Di situ kelihatan banget mana program selling, mana program marketing, ya, mana program branding. Thanks to Mas Koko juga yang sudah memfasilitasi saya, meskipun waktu itu beliau lebih ke operation. Cuman operation di McD itu dipercaya sebagai kelompok atau
tim yang membawa kembali konsumen. Jadi di McD itu ada Pameo ya, ada Pameo. Pameo mengatakan bahwa marketing brings in consumer. Marketing membawa masuk calon pembeli. But operation that brings back customer. Operation itu yang membawa kembali customer, pelanggan. Artinya dia beli lagi, beli lagi. Nah, orang yang beli lagi ini disebut pelanggan, itu ciri khas bahwa brandingnya sudah jadi. Karena sudah ada ikatan emosi. Jadi disitu saya ngerti bahwa apakah branding harus pakai iklan? Oh ternyata enggak. Di McD itu dibuktikan bahwa operation bisa membangun brand. Ini bisa diterapkan di UKM, karena sebenarnya McD itu aslinya UKM. Kapan-kapan saya cerita deh, khusus tentang McD. Mungkin di Zoom kali ya, jadi saya bisa presentasi, bisa tunjukin teorinya dan segala macam. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, nah, satu ciri khas lagi yang kemudian saya pelajari ya. Ketika Anda jadi salesman atau Anda menggunakan disiplin ilmu selling, itu orang sales itu menjual satu barang kepada 1.000 orang. Gak peduli 1.000 itu ada yang beli lagi balik atau enggak. Itu orang selling. Mentalitasnya seperti itu. Jadi, saya mau jual apa nih? Buku A. Wah, udah dibikin tuh launching, kemudian GV launching, dan segala macam itu tujuannya memang jual satu barang ini. Kepada makin banyak orang, 1.000 orang. Sementara kalau branding, karena dia menghendaki orang itu beli lagi, atau pelanggan, maka saya berpedoman bahwa orang branding itu menjual 1.000 barang kepada satu orang. Bagaimana caranya menjual 1.000 orang kepada satu orang? Yaitu dengan trust. Kalau Anda sudah dipercaya, Anda jual apapun itu pasti dibeli. Jadi itu perbedaan antara selling dan branding. Ya. Nah, kenapa saya dari tadi sebut Kang Dewa? Karena kan Dewa ini level ini bukan lagi brand loyalty, di antara tribes-nya dia, di antara kelompok yang mengagumi dia itu, dia levelnya bukan lagi brand loyalty, sudah sampai brand cult. Jadi para followernya ini sudah mengkultuskan Kang Dewa. Apapun ini ngomongin, dipercaya. Beli orang. Jangan beli, nggak beli. Karena apa? Dia sudah mempraktekkan, dia bisa menjual apapun yang dia jual pada satu orang dan orang pasti beli. Nah, ini bedanya branding dan selling ya. Jadi, saya berharap Anda bingung. Ya. Jadi, saya ingat banget tuh ketemu Kang Dewa pertama kali tahun berapa ya? 2016 ya Kang ya, di Ciamplas tuh kalau nggak salah. Saya bikin seminar, ada anak muda pakai kaos biru datengin saya. Pak, kenal kan saya Dewa? Oh ya, salam kenalan. Biasalah karena nggak kenal ya, nyantai-nyantai. Wah, teman-temannya tuh yang bilang, wah ini jago selling nih Pak Pi, ini wah menang affiliate, bla 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 bla. Saya nggak ngerti affiliate itu apa, orang kayak datang dari dunia dinosaurus ya.
Saya ketawa-ketawa aja. Nah, sekarang ketika Anda sudah jadi brain cult, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Ini udah jam berapa ya? Kayaknya bentar lagi habis nih. Tadi saya mulai jam berapa juga lupa. Oke, jadi pesan saya cuma satu. Uh, buat saya nih, buat diri saya. Tuhan masih memberikan kehidupan pada saya pada era ini. Itu karena saya dianggap mampu berperan di era ini. Oleh karena itu teman-teman yang sudah merasa tua nih, Mas Budi, halo, jangan merasa tua. Tua boleh, yang penting relevan. Jadi, kalau saya belajar tentang internet marketing, tentang list building, itu bukan karena saya greedy atau saya pengen hebat, bukan. Karena saya menjawab tantangan itu. Selalu pertanyaannya, why? Kenapa Tuhan masih menghidupkan saya? Pada zaman di mana harusnya saya sudah punah, kan, dinosaurus sudah punah. Itu karena oh, berarti saya harus relevan dengan zaman di mana saya hidup sekarang. Baiklah, teman-teman bilang, nih Pak Pi ini udah pakar, masih belajar terus. Bukan belajar, itu saya menjawab penugasan. Ya, kira-kira gitulah ya. Kira-kira gitu. Ini Kurnia Sari, ini bertanya, menciptakan brand kita sampai brand cult, itu bagaimana stepnya ya Pak? Apalagi bagi UKM yang punya low budget, bisa saling sambil selling atau tidak. Tanya Kang Dewa aja, Kang Dewa kan sudah sampai tahap itu. Minta diajarin aja. Oh, saya belum sampai situ, jadi saya nggak tahu. Ya. Daing Acip, wah dalam banget. Buat saya pribadi yang sudah tua. Tua tuh merasa aja. Anda merasa tua, tapi enggak lah. Urusan tua itu bukan urusan sama manusia lain, tapi sama yang di atas. Oke, ilmunya belum diturunkan semua nih, Papi. Iyalah, 50 tahun pengalaman kalau diturunkan ya asal sabar aja kalau mau. Ini mohon maaf ya, saya nggak tahu ini live-nya biasanya ditanggalkan kan cuma 1 jam. Tadi saya nggak catat mulainya jam berapa, jadi bisa tiba-tiba hilang ya. Bukannya saya nggak sopan, saya nggak pamit, tapi Instagram yang membuatnya begitu. Baik, gimana caranya branding untuk UKM yang low cost tapi efeknya optimal di era digital ini? Kalau emang nggak punya duit, jangan branding. Ya, gitu aja. Bukan berarti branding itu harus pakai duit, enggak juga. UKM itu, cara bikin brandnya, itu meniru ibu melahirkan. Ini berkali-kali saya ceritakan. Seorang ibu melahirkan, itu ibunya masih di ruang operasi, itu babynya sudah dibawa ke baby room. Ya. Nah, di baby room ini diapain? Di baby room ini, bayinya dimandiin, dibersihin, kasih bedak, kasih minyak kayu putih, terus dikasih baju, ya. Nah, terakhir dikasih gelang tuh, gelang. Nah, di gelang itu dikasih nama siapa? Nama ibunya. Nah, jadi suster-suster itu